Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurski Saputra dari kelas SI 2 dengan peminatan Enterprise dengan NIM 01111225. Saya ingin mempresentasikan tentang praktek implementasi dari ODO menanggapi dari studi kasus yang diberikan. Baik, klik login. Di sini persyaratannya yaitu buatlah nama perusahaan dengan nama mahasiswa. Baik, kita langsung ke setting. Sebelum itu, aktifkan dulu developer modenya. Kemudian setting, companies, edit my company. Di sini kita edit. Nama sesuai nama mahasiswa berarti nama saya PT Nuriski. Itu ya. Masukkan logonya. Saya masukkan logo PT ini. Oke. Currency-nya di sini US. Nah, klik save. Oke. Dan pastikan juga ya di sini sudah terinstall modul payroll, modul recruitment, modul employee, dan modul leave. Oke, ini telah clear. Kemudian di sini kita buat proses rekrutmen, penerimaan karyawan. Atas nama calon kandidatnya di sini ada Mira, Dini, Indra, dan Rika. Pergi ke modul rekrutmen di sini. Kemudian klik job position, lalu create. Di sini ada manager ya. Lalu klik create. Lalu buat lagi lowongan untuk staff HRD. HRD. Create. Oke, langsung create lagi di sini manager purchasing ya. Ya, manager purchasing. Purchasing. Oke, langsung create. Lalu buat lowongan lagi staff purchasing. Staff purchasing. Purchasing. Create. Oke, setelah 4 lowongan pekerjaan ini dibuka, lalu klik application. Dan di sini add new column. Kita samakan dengan step ini, yaitu seleksi berkas, interview 1, psikotes, tes komputer, tanda negosiasi gaji, dan berakhir dengan tanda tangan kontrak. Seleksi berkas. Yang pertama ada seleksi berkas. Kemudian interview 1 ya. Kemudian interview 1. Kemudian psikotes. Kemudian ada tes komputer. Lalu ada negosiasi gaji. Dan yang terakhir tanda tangan kontrak.
Oke, ini adalah alur dari proses rekrutmen. Ada seleksi, interview, psikotes, tes komputer, negosiasi gaji. Oh, maaf, maaf. Ini tidak. Salah menginput saya. Add new. Nah, di sini baru. Tanda tangan kontrak. Klik add. Oke, berhasil. Kita buat calon kandidatnya di sini. Yang pertama di sini ada calon kandidat bernama Mira Andromeda. Sini psikotes, subjek application name-nya yaitu manager RD. Mira Andromeda. Kontaknya di sini admin. Nah, ekspektasi salary-nya. Sini kan ditawarkan 7 juta untuk gaji pokok manajer. Dia berekspektasi untuk 8 juta. 3, 4, 5, 6. Lalu yang kita tawarkan yaitu 7 juta. Oke. Mira Andromeda berhasil dibuat. Sini Steph. Oke. Terus kandidat Mira Andromeda mendaftarkan dirinya di posisi manajer HRD. Dari ke interview, kemudian mengikuti psikotes, kemudian tes komputer, mengikuti negosiasi gaji, dan yang terakhir di ACC oleh perusahaan dan diterima yaitu tanda tangan kontrak. Oke. Terus klik miranya, kemudian create employee di sini. Lalu edit. Di sini manajernya admin, squadsnya admin. Kemudian di sini personal information-nya Indonesia, gendernya female, dan dia sudah menikah, anak 2. Berarti statusnya married, number of children 2, date of birth, tanggal lahirnya kita di sini tanggal lahirnya 2000 tahun 98 Juni 8. Alamatnya di sini Jalan Selat A, Jakarta Selatan. Oke. Lalu HR setting, relate usernya, create edit. Di sini Mira ya. Mira. Emailnya Mira Gmail. Kita kasih foto di sini Mira. Lalu klik save. Tunggu prosesnya. Tunggu sebentar. Oke. Lalu klik save. Nah, di sini oh, maaf. Di sini tulisannya Mira doang ya. Ganti Mira Andromeda. Save. Oke, Mira Andromeda berhasil mengisi posisi untuk manajer HRD. Kemudian staff HRD. Untuk lowongan pekerjaan staff HRD, klik create. Di sini ada kandidat bernama Dini Sulung.
kandidatnya ini sulung. Kontak di sini sama ini. Untuk gaji staf di sini ditawarkan 5 juta. Berarti ekspektasinya semisal 6 juta. First salary 5 juta. Oke. Lalu save. Nah, Dini Sulung ini melamar di posisi staf HRD, kemudian mengikuti interview, kemudian mengikuti psikotes, kemudian mengikuti tes komputer, kemudian mengikuti negosiasi gaji, dan di ACC dan diterima di perusahaan PT Nuriski, lalu ke tanda tangan kontrak. Kemudian create employee. Oke, langsung klik edit. Di sini departemennya diisi staff HRD. Manajernya di sini Dini Sulung. Manajernya adalah Mira. Mira. Personal information-nya Indo. Gendernya di sini female. Statusnya single. Dia lahir semisal tahun 2001 Maret tanggal 3 tanggal 7, dan alamatnya di Jalan Selat B, Jakarta Selatan. Oke. Langsung HR setting, kita create and edit. Di sini HR settingnya di sini Dini ya. Bikin emailnya. Dini Sulung. Nah, kita kasih foto Dini Sulung. Save. Harap ditunggu lagi. Klik save. Nah, Dini Sulung ini berhasil diterima di PT ini dengan mengisi posisi staf ARD. Oke, langsung ke job position yang lain, yaitu lowongan pekerjaan untuk manajer purchasing. Create kandidat ya. Sini ada manajer ya. Indra Hermawan. Manajer tadi ditawarkan 7 juta, berarti ekspektasinya semisal 8 juta. 4, 5, 6. 7 juta. Oke, kita save. Indra Hermawan mendaftarkan diri untuk posisi manajer purchasing. Kemudian mengikuti interview, mengikuti psikotes, mengikuti tes komputer, mengikuti negosiasi gaji dan perusahaan meng-ACC dan menerimanya. Lalu ke tanda tangan kontrak. Klik Indranya, langsung kita create employee. Sini klik edit. Temannya diisi di sini, manajernya. Oh, karena dia manajer berarti admin. Scotsnya admin juga. Personal information Indo. Gendernya female. Gendernya male. Dia statusnya menikah, anak 3.
Date of birth-nya kita pilih di sini. Tahun 93 ya, Mei 9. Alamatnya berada di Jalan Selace, Jakarta Selatan. Fire setting, read, indra@gmail.com. Masukkan fotonya Indra. Oke. Kemudian save. Dan harap menunggu kembali prosesnya. Oke, Indra Hermawan berhasil mengisi manajer purchasing dalam posisi manajer purchasing di perusahaan ini. Oh, maaf. Kita save dulu ya, save. Dan sudah. Dan lowongan pekerjaan terakhir yaitu staff purchasing. Di sini kandidatnya ada Rika Frebika. Staff purchasing. Rika, atas nama Rika Febrika. Sama. Staff tadi ditawarkan 5 juta, berarti kita kasih ekspektasi 6 juta. 5 juta. Oke. Langsung klik save. Nah, Rika Febrika melamar dalam posisi kerjaan staff purchasing. Kemudian interview 1, mengikuti psikotes, kemudian mengikuti tes komputer, kemudian mengikuti negosiasi gaji, dan yang terakhir mengikuti di studi ACC mengikuti tanda tangan kontrak. Kemudian create employee. Sini personal information. Diedit dulu. Departemen, AD, manager. Karena dia staff purchasing berarti manajernya tadi yaitu Indra Hermawan. Scoutnya juga Indra Hermawan. Oke. Personal information. Nasionalinya Indonesia. Gendernya di sini Rika Mel. Single ya? Single kan? Single ya. Alamatnya Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Best offer-nya kita pilih tahun 2004 sini. Oke, best offer Jakarta Selatan. Nah, higher settingnya kita bikin relate dulu. Name-nya Rika. Rika. Rika at gmail.com. Masukkan fotonya Rika. Klik save. Dan tunggu prosesnya. Lalu klik save. Oke, Rika Frebika berhasil diterima di posisi staff purchasing. Dan semua lowongan pekerjaan yang ada di sini telah terisi semua oleh kandidat-kandidat yang baru diterima di karyawan di perusahaan ini. Dapat dicek di employee. Sini masuk semua. Dini, Indra, Mira, dan Rika. Oke,
poin ke satu telah clear, kemudian poin kedua yaitu membuat hak aksesnya di sini. Kita setting, klik setting, terus user. Di sini kita ubah semua di sini. Oh maaf, ini berarti Mira. Kok Mira doang? Andromeda ya. Tadi nama panjangnya Andromeda. Save. Di sini kita ganti change passwordnya jadi yang lebih diapal. Change password. Nah, kemudian habis Mira ada Dini Sulung, change password, change. Habis Dini Sulung ada Indra, change password juga. Kemudian di sini ada Rika, change password. Oke. Nah, semua employee yang baru tersebut di sini diberikan akses sebagai berikut, tertera di sini ya. Oke, poin kedua telah clear. Kemudian kita buat salary rule di payroll sebagai berikut. Berarti kita pergi ke modul payroll di sini. Kita salary rules di sini. Lalu create. Di sini ada gaji pokok manager. Basic, karena gaji pokok itu kategorinya basic ya. Lalu bikin kodenya. Gaji pokok manajer 01 GPM gitu. Berapa nominalnya? 7 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lalu save. Kemudian create lagi yaitu tunjangan makan manajer sebesar 1.500.000. Kalau tunjangan berarti kategorinya itu allowance. TMM01 tunjangan makan ya. Sebesar 1.500.000. Ya benar. Oke, lalu klik save. Kemudian create lagi. Terus tunjangan transportasi manajer sebesar 1.800.000. Sama kategorinya allowance TTM 01. 1.800.023. Oke, klik save. Dan create lagi tunjangan jabatan sebesar 2 juta. Allowance TJM 01 2 juta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Save. Kemudian potongan BPJS kesehatan kelas 1 sebesar 500.000. Kalau potongan berarti kategorinya ada education. PBP. PJS kesehatan 01. Kelas 1 ya. Sebesar 500. 2, 3, 4, 5. Lalu save. 100.000 ya benar. Dan create lagi untuk potongan BPJS tenaga kerja kelas 1. 600.000. Kategorinya education. BPJS TK 01.
600.000. Ya, 600.000. 2, 3, 4, 5. Klik save. Oke. Untuk manager, salary rules-nya telah dibuat. Kemudian kita salary rules untuk staff. Create kembali. Gaji pokok di sini, gaji pokok staff sebesar 5 juta. Gaji pokok basic GPS 02. Oke. Sebesar 5 juta. 3, 4, 5, 6. Oke, save. Kemudian tunjangan makan staff. Kalau tunjangan berarti allowance TMS 02. Sebesar tunjangan makannya sebesar 1.200.000. Oke. Save. Kemudian tunjangan transportasi staff sebesar 1.600.000. Kategorinya allowance TTS 02. Berapa tadi? 1.600.000. Oke, klik save. Kemudian potongan BPJS Kesehatan kelas 2 sebesar 400.000. Potongan berarti dedukasi. Itu BPJS K02 sebesar 400. Oke, klik save. Kemudian potongan BPJS tenaga kerja kelas 2 sebesar 500.000. Education. Kodenya PBPJS 02 sebesar 500.000. Oke. Oke, salary rules setelah berhasil dibuat dari salary rules manager hingga ke staff. Kemudian kita buat salary struktur di sini. Salary struktur. Create. Kemudian di sini salary strukturnya contoh name-nya itu kita buat untuk manajer HRD. Sini GM aja, GM01 gaji manajer ya. Lalu pilih yang ada manajernya di sini, gaji pokok, tunjangan makan, transportasi manajer, tunjangan jabatan, BPJS. Nah, lalu klik select dan save. Kemudian buat lagi untuk staffnya. Sini staff, gaji staff H, GTH 01. Staff, pilih yang ada staffnya di sini. Gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transportasi, BPJS. Select, lalu save, lalu buat kembali untuk manajer purchasing. Gaji manajer purchasing. GMP. Gempur 01. Masukkan yang ada manajernya di sini. Klik select.
Save. Lalu create lagi di sini manajer purchasing sudah, berarti staff sekarang. Staff. Purchasing. GS Pur 01. Oke, pilih yang ada staffnya. Lalu select. Oke, lalu save. Oke, salary struktur berhasil dibuat di sini. Untuk manajer HRD, untuk staff HRD, untuk gaji manajer purchasing, untuk gaji staff purchasing. Semua telah dibuat di sini. Oke, poin ketiga telah clear. Sekarang kita ke poin keempat, yaitu buat kontrak untuk karyawan. Ya, ada Mira, Dini, Indra, dan Rika. Sebanyak masa kerja kontraknya 3 bulan, lalu masa trainingnya yaitu 1 bulan. Kita ke employ, modul employ, kemudian ke kontrak, lalu create. Sini create reference-nya kita namai dengan nama employee tersebut. Nah, itu Mira Andromeda. Employee-nya kita pilih Mira Andromeda. Salary strukturnya Mira manager HRD. Trialnya tadi 1 Oktober sampai 30 November 2021. 1 Oktober hingga 30 November dan durasi masa kerjanya 3 bulan 1 Oktober sampai 31 Desember. 1 Oktober hingga ke 31 Desember. Oke. Lalu klik save. Lalu create lagi. Kita buat untuk staffnya yaitu Dini Sulung. Employee-nya Dini Sulung. Salary strukturnya untuk staff HRD. Trialnya sama 1 Oktober hingga 30 November. Masa kerjanya 1 Oktober hingga 31 Desember. Lalu klik save. Lalu create lagi. Kita buat untuk Indra Hermawan. Employee-nya Indra Hermawan, salary strukturnya gaji manajer purchasing. Di sini trialnya langsung sama seperti tadi, yaitu 1 Oktober dan berakhirnya tanggal 30 November dan masa kerjanya 1 Oktober. Ya, 1 Oktober hingga 31 Desember. Save. Create lagi kita untuk Rika. Fabrika. Employee-nya Rika. Salary strukturnya staff purchasing. Trialnya sama 1 Oktober. Berakhirnya tanggal 30 November. Masa kerjanya tanggal 1 Oktober. Dan berakhir masa kerjanya tanggal 31 Desember. Oke, langsung save. Oke, semua kontrak di sini telah diisi dari mulai Mira, Dini, Indra, dan Rika. Dan poin keempat telah clear. Kemudian kita ke poin kelima, yaitu buat alokasi cuti menikah sebanyak 4 hari untuk karyawan Mira, Dini, Indra, dan Rika. Berarti kita pergi ke modul leave di sini. Allocation request. Kemudian sebelumnya kita buat dulu konfigurasi. Kita buat tipenya yaitu tadi cuti menikah, ya benar. Cuti menikah.
cuti menikah. Lalu save. Oke. Tipe cuti menikah berhasil ditambahkan di sini ya. Kemudian klik allocation request. Lalu create. Di sini kita kasih deskripsi cuti melahirkan. Melahirkan, menikah. Maaf. Menikah. Cuti menikah. Kemudian cuti menikah. Sini. Kemudian employee yang dituju. Kita upload semuanya ya di sini dari Mira. Lalu approve. Oh, maaf. Sini 4 hari. Kemudian save. Approve dan save. Save dan approve. Oke. Kemudian buat lagi cuti menikah lagi. Tipenya sama, cuti menikah. Employee-nya Dini Sulung. 4 hari. Oke. Save dan approve. Tunggu progresnya. Kemudian create lagi. Sama deskripsinya cuti menikah. Employee yang ditujunya yaitu Indra. Leave tipenya cuti menikah. Di sini. Durasinya 4 hari. Prof. Save dan approve. Kemudian lagi create. Dan terakhir untuk Rika di sini. Cuti menikah. Leave tipenya sama, cuti menikah 4 hari. Save dan approve. Oke, kemudian poin kelima ini telah clear. Kemudian kita beralih ke poin keenam yaitu Rika Febrika mengajukan cuti menikah 2 hari. Kemudian di-approve oleh manajernya yaitu Rika. Manajer Rika yaitu Pak Indra. Berarti kita logout dulu dari akun admin. Logout. Kita ke Rika. Rika@gmail.com. Lalu login. Login menggunakan akun Rika di sini. Terus pergi ke modul leave. Di sini masih mempunyai jatah cuti menikah sebanyak 4 hari. Kemudian leave request di sini. Pilih tanggal untuk mengajukan cuti. Nah, di sini deskripsinya kita masukkan deskripsi cuti menikah. Leave tipenya cuti menikah. Dan dia mengajukannya selama 2 hari. Berarti dari hari ini hingga besok ya. Oke, 2 hari ya. Kemudian save. Dan kita ke leave summary. Di sini statusnya masih to approve atau menunggu persetujuan dari HRD-nya. Kemudian kita logout dari akun Rika, kemudian kita ke akun HRD-nya yaitu Indra. Login. Don't save. Leave. Nah, di sini kita bisa melihat
Rika mengajukan cuti menikah sebanyak 2 hari yang menunggu persetujuan dari manajernya yaitu Pak Indra. Klik Rika, kemudian berikan keputusan apakah mau disetujui atau ditolak. Kita setujui dengan mengklik approve. Oke, pengajuan cuti Rika Febrika berhasil disetujui. Kemudian kita ke logout kembali, login menggunakan akun Rika kembali, lalu leave, modul leave, kemudian leave summary. Nah, di sini kita lihat statusnya telah berubah menjadi approve atau disetujui. Dan Rika mendapatkan cuti menikah sebanyak 2 hari. Poin ke-6 telah clear. Kemudian poin ke-7 yaitu Dini Sulung mengajukan cuti menikah 3 hari dan di-approve oleh manajernya yaitu Mira Andromeda. Jadi kita harus log out dulu, login menggunakan akun Dini. Login. Leave. Kemudian kita sini masih jatah cuti menikah sebanyak 4 hari masih belum terpakai ya. Dan leave request. Kita ajukan menikah. Cuti menikahnya yaitu misalnya tanggal 20 Januari. Deskripsi cuti menikah. Tipe cutinya yaitu cuti menikah sebanyak menikah 3 hari. Oke. Itu 23 berarti sampai tanggal 22 Januari. Oke, Dini Sulung. Lalu save. Nah, kita ke leave summary lagi. Kita lihat di sini. Status masih itu approve atau menunggu persetujuan dari HRD-nya. Oke, logout, login menggunakan HRD dari Dini Sulung yaitu Bu Mira. Berarti mira@gmail.com. Mira. Login. Kemudian ke modul leave. Kemudian di sini ke leave. Dan sini bisa dilihat pengajuan cuti menikah oleh Dini Sulung sebanyak 3 hari dan statusnya masih menunggu persetujuan. Lalu kita klik saja, lalu berikan keputusan approve atau menyetujui. Baik, pengajuan cuti menikah Dini Sulung telah disetujui oleh HRD. Kemudian untuk memastikan kembali, logout, login menggunakan akun Dini, login ke modul leave, dan di sini kita lihat leave summary-nya. Oke, status pengajuan cuti menikah telah di-approve oleh HRD dan Dini Sulung mendapatkan cuti sebanyak 3 hari untuk melakukan cuti pernikahan. Poin ke-7 clear dan sekaligus mengakhiri dari praktek implementasi ini. Sekian, saya Muhammad Rizky Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.